Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizwan Nurhayati dengan NIM 28923700002 dari Universitas Pancasakti jurusan Manajemen. Hari ini saya akan membagikan ilmu mengenai sistem manajemen logistik. Jadi langsung saja kita mulai. Sebelum kita masuk ke materi, yang perlu kita ketahui bahwa kegiatan logistik itu dimulai dari kegiatan pengumpulan bahan, pengangkutan sampai ke pengepakan, lalu pendistribusian, dan tentunya saja hal-hal tersebut membutuhkan sistem manajemen logistik yang terpadu agar mampu bisa mengkoordinir logistik secara teratur gitu ya. Maka dari itu saya akan menjelaskan bagaimana sistem manajemen logistik. Jadi apa sih sistem manajemen logistik itu? Sistem manajemen logistik itu adalah segala sesuatu usaha guna pencapaian tujuan logistik yang telah dibuat dan ditentukan sebelumnya. Tujuannya apa? Tujuan logistik dalam sistem logistik itu bisa berbeda-beda. Misalnya tujuannya untuk biaya yang lebih hemat, atau misalnya tujuan penyimpanan barang yang awet dan sebagainya. Maka perlulah dirancang suatu sistem logistik yang disesuaikan dengan tujuan dan yang ditentukan sehingga sistem tersebut akan mampu memberikan hasil yang dikehendaki. Menurut James C. Johnson, bahwasanya sistem logistik manajemen di perusahaan itu ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor input dan faktor output. Kedua faktor ini itu saling melengkapi dan berfungsi sebagai satu kesatuan yang akan membentuk satu sistem. Hal inilah yang dikatakan sebagai sistem manajemen logistik. Nah, kalau faktor-faktor inputnya itu adalah faktor bahan baku atau bahan mentah, terus suku cadang, terus komponen lain yang mendukung. Sedangkan pengaruh yang dari output atau pengaruh dari luar, yang pertama itu struktur industri, yang kedua pasar yang dituju, yang ketiga peraturan pemerintah, yang keempat strategi bersaing, yang kelima keadaan perekonomian, yang keenam manajemen penyelia, dan yang ketujuh kebiasaan pembeli. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu faktor dari sistem manajemen logistik. Yang pertama itu adalah pengumpulan. Pengumpulan itu adalah suatu kegiatan pengumpulan sejumlah barang dari sebagian barang yang ditunjuk guna penjualan akhir ke konsumen. Yang kedua adalah penyimpanan. Penyimpanan itu adalah kegiatan yang berkonsentrasi pada penyimpanan barang. Fungsi penyimpanan biasanya itu disebar di perusahaan di dalam kelompoknya. Yang ketiga ada transfer. Transfer itu adalah suatu mekanisme transformasi dari suatu atau beberapa macam barang yang harus diubah bentuknya secara fisik guna menunjang transaksi. Yang keempat ada penyebaran. Penyebaran itu adalah penempatan produk yang disesuaikan dengan jenis kemudian diklasifikasikan pada tempat tertentu dan di waktu juga yang tepat. Selanjutnya ada anggaran. Anggaran itu adalah pembiayaan atau uang yang harus dikeluarkan dari perusahaan untuk melaksanakan kegiatan logistik. Biasanya uang yang dikeluarkan itu harus efisien mungkin. Yang keenam ada komunikasi. Komunikasi itu berupa penyampaian ide, terus konsep, gagasan, dan informasi ke arah hasil yang diharapkan. Komunikasi itu secara terus berlangsung selama produk barang ditransfer, disesuaikan, dan disimpan dalam menghadapi perubahan transaksi di masa yang mendatang. Kalau tadi kan kita sudah bahas faktor-faktor sistem manajemen logistik kan, sekarang kita akan bahas unsur-unsur apa saja yang memuat sistem manajemen logistik. Yang pertama itu ada struktur fasilitas. Jadi jaringan fasilitas yang dipilih adalah hal yang sangat penting atau fundamental bagi hasil akhir logistik. Jaringan fasilitas suatu perusahaan merupakan kegiatan kemana dan melalui apa material, suku cadang, dan barang itu jadi diangkut. Tujuan dari perencanaan yang baik meliputi fasilitas pabrik, gudang, dan toko-toko pengecer. Seleksi terhadap alternatif lokasi yang unggul bisa memberikan keuntungan yang kompetitif karena efisiensi logistik yang dapat dicapai dengan baik. Lalu unsur yang kedua yang tidak kalah penting yaitu transportasi. Sistem logistik itu memandang kegiatan transportasi dengan 4 faktor yang memegang peran yang cukup penting. Yang pertama itu adalah biaya. Yang kedua, kecepatan. Yang ketiga, pelayanan. Dan yang keempat, konsistensi. Kenapa biaya itu penting gitu? Karena
pembayaran yang harus digunakan untuk mengganti balas jasa pengangkutan barang yang telah dikeluarkan. Yang kedua, faktor kecepatan adalah berkaitan dengan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu tugas pengangkutan barang di antara tempat asal barang ke tempat tujuan yang dikehendaki. Terus kalau faktor pelayanan itu adalah suatu kegiatan servis atau pelayanan yang diberikan terhadap barang perusahaan selama dalam kegiatan pemindahan barang, pengangkutan barang, dan sebagainya. Yang keempat terakhir, konsistensi. Konsistensi pelayanan merupakan hal yang cukup penting di bidang transportasi. Kalau misalnya transportasi itu tidak bisa konsisten, maka akan terjadi kemacetan operasional rutin perusahaan. Jadi konsistensi transportasi itu mempengaruhi keterkaitan antara persediaan bahan baku, persediaan suku cadang, persediaan barang jadi, dan persediaan penjualan dan resiko-resiko yang harus dipertimbangkan. Oke, selanjutnya yang ketiga itu ada persediaan, yang keempat itu komunikasi, dan komunikasi di sini yang harus dilakukan adalah komunikasi yang menyeluruh. Jadi komunikasinya itu terjadi di seluruh bagian atau divisi di perusahaan gitu. Kalau misalnya kelemahan dari komunikasi ini terjadi, ya pasti akan menimbulkan banyak permasalahan. Hal ini bisa terjadi karena komunikasi itu adalah cara penyampaian suatu sumber informasi, ide, konsep, gagasan dari pihak satu ke pihak lainnya. Jadi kecepatan arus informasi juga berkaitan langsung dengan integrasi dari keberadaan struktur fasilitas, kegiatan transportasi, kebijakan jumlah persediaan, pengelolaan, dan penyimpanan. Oke, yang terakhir yaitu pengelolaan dan penyimpanan. Pengelolaan penyimpanan berhubungan dengan kebijakan jumlah persediaan secara selektif. Melalui jumlah persediaan serta di antara lokasi fasilitas, kegiatan transportasi, alokasi persediaan dan jaringan komunikasi yang digunakan, maka akan menjadikan sistem pengelolaan penyimpanan merupakan suatu struktur sistem bagi arus barang. Yang selanjutnya yaitu kinerja logistik perusahaan. Kinerja logistik perusahaan itu harus mampu menghasilkan laba yang optimum bagi perusahaan melalui pelayanan yang baik kepada pelanggan. Maka dari itu, Bower Sox pada tahun 1998 menetapkan komponen ukuran kinerjanya, yaitu the Nature of Logistic Performance was identified to include capability, availability, and quality. Jadi dari situ kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya tiga komponen utama kinerja logistik yaitu ada kapabilitas, yang kedua ketersediaan atau availability, dan yang ketiga adalah mutu atau quality. Sedangkan siklus kerja total adalah meliputi waktu yang biasa diukur dalam satuan hari, mulai dari penempatan pesanan atau order placement sampai dengan kiriman itu diterima oleh pelanggan atau shipment placement. Dan dalam distribusi fisik, siklus tersebut diukur dari saat order transmittal sampai dengan customer delivery. Oke, yang terakhir itu strategi pengiriman barang. Di sini tuh ada beberapa jenis metode pengiriman barang. Ada keuntungannya masing-masing dan juga ada kelemahannya atau tantangannya. Yang pertama adalah direct shipping. Direct shipping ini adalah pengiriman langsung dari produsen ke konsumen sehingga nggak membutuhkan titik perantara seperti gudang atau distribution center. Biasanya barang-barang yang dikirim ini adalah barang yang mudah rusak atau barang yang produknya itu spesial gitu. Keuntungannya, ya yang pertama, proses penanganan barang dan kemungkinan rusak itu pasti kecil. Yang kedua, waktu pengiriman dari produsen ke konsumen bisa lebih cepat. Yang ketiga, keakuratan data lebih baik karena tidak membutuhkan banyak titik distribusi dan penyimpanan. Tapi ada tantangannya. Tantangannya itu yang pertama, penanganan barang bisa menjadi lebih sibuk karena jumlah pengiriman dan dokumentasi itu harus ditangani lebih cepat. Yang kedua, tidak ada safety stock jika ada masalah dan pengiriman, sehingga resiko pengiriman ditanggung itu bisa lebih tinggi. Yang kedua, ada pergudangan atau warehousing atau pusat distribusi or distribution center. Jadi produk itu disimpan dulu di gudang atau di pusat distribusi sebelum dikirim ke konsumen.
Pusat distribusi itu bisa berupa tempat penyimpanan barang di area yang lebih luas seperti tingkat provinsi. Sistem pergudangan biasanya dipakai oleh perusahaan yang jual barang-barang yang tahan lama gitu, dalam jumlah besar dan resiko ketidakpastian antara pasokan dan permintaan tinggi. Keuntungannya yang pertama, kalau misalnya ada safety stock, jadi bisa mengantisipasi masalah pasokan dan permintaan yang berubah secara mendadak. Yang kedua, biaya transportasinya bisa lebih ditekan karena barang yang dikirim dalam jumlah pengirimannya yang ekonomis. Tapi ada tantangannya. Tantangannya itu yang pertama, jumlah inventory total mulai dari produsen sampai konsumen itu lebih tinggi. Akibatnya, proses dan biaya penanganan barang, biaya tenaga kerja, dan fasilitas juga lebih tinggi. Yang kedua, bertambahnya kemungkinan kerusakan barang karena proses penanganan yang lebih banyak dan penyimpanannya yang lebih lama. Lalu yang ketiga ada cross docking. Cross docking itu apa? Jadi cross docking itu adalah proses pengiriman barang dari beberapa sumber penerimaan barang kemudian dikelompokkan lagi menuju lokasi pengiriman tanpa memerlukan fasilitas penyimpanan sementara. Strategi ini biasanya banyak dipakai oleh produsen bahan pokok, truk LTL, less than truckload gitu. Keuntungannya, mempercepat aliran produk, mengurangi waktu transit, dan meminimalkan inventory. Yang kedua, meminimalkan bahkan menghilangkan aktivitas penanganan dan penyimpanan barang yang merupakan dua kegiatan termahal dalam proses distribusi. Yang ketiga, mengurangi fasilitas distribusi. Tapi tantangannya yang pertama, membutuhkan investasi awal berupa teknologi informasi untuk mendukung data real time seperti penerapan EDI atau Electronic Data Interchange dan barcode di kemasan. Yang kedua, mungkin dibutuhkan investasi lain seperti fasilitas atau layout atau tata letak baru. Yang ketiga, pergerakan barang harus selalu dipantau. Seperti itu. Oke, cukup sekian pembahasan mengenai sistem manajemen logistik dari saya. Semoga ilmu-ilmu yang tadi sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.